Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-12 ini sekarang. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, siapa yang tidak sekolah? Hadir Semua. Baiklah, kali ini Bapak akan membahas mengenai materi kompetensi dasarnya, yaitu merancang dokumen tahap praproduksi. Ya. Di sini pertemuan berikutnya nanti itu ada sambungan dari praproduksi. Ya, jadi ada praproduksi, ada produksi, kemudian ada pasca produksi. Nah, tujuannya ya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, tujuan dari materi ini adalah satu, itu memahami alur prosesan pembuatan video. Yang kedua, membandingkan sinopsis, naskah, dan storyboard. Jadi di sini di pertemuan ini hanya tujuannya bahwa siswa itu dapat membandingkan atau membedakan mana sinopsis, naskah, dan storyboard. Kemudian berikutnya membuat storyboard. Storyboard ini belum ke tahap produksi, tapi masih dalam pra-produksi. Seperti halnya dalam pembuatan film ya, atau cerita panjang maupun cerita pendek, di dalamnya itu harus ada sinopsis, naskah, kemudian storyboard. Ya, di sini ada gambar sekilas ya, bahwa manusia itu memiliki naluri untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk visual. Ya, visual itu berupa gambar, kemudian dilengkapi suara dan gambar bergerak. Ya, sejarah telah membuktikan bahwa manusia itu lebih dahulu mengenal simbol atau gambar untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang akan lebih cepat mencerna makna melalui rangsangan visual. Kalau Bapak tanya misalkan, kalian lebih senang membaca komik atau membaca buku pelajaran? Kenapa? Karena di dalam komik ini terdapat visual ya. Seperti misalkan komik Wiro Sableng dengan pelajaran matematika. Tentunya kalian lebih senang membaca komik Wiro Sableng tersebut, apalagi dilengkapi dengan gambar. Nah, ini telah membuktikan bahwa buku-buku atau gagasan ide ya itu lebih bagus kalau dilengkapi penayangannya secara visual. Nah, di sini untuk mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan sebuah presentasi dalam bentuk video yang dapat mengetengahkan gambar bergerak sekaligus suara yang ditentukan. Nah, ada jenis video ya, ada lima jenis video. Ada 5 jenis video yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu video yang bertujuan memaparkan cerita. Jadi nanti berikutnya ada tugas ya di classroom, nanti di-upload videonya. Mungkin itu pertemuan berikutnya dan berikutnya, mungkin di pertemuan terakhir. Jadi masing-masing siswa atau kelompok membuat presentasi video ya. Ada 5 tema, dan ini sekaligus merupakan jenis videonya. Boleh memilih yang mana. Kalian nanti juga harus bisa membedakan video yang bagaimana yang berupa cerita, kemudian video yang bagaimana yang berupa dokumenter, kemudian pembelajaran videonya ini bisa juga gagasan.
Nah, ciri presentasi video itu harus bisa mengkomunikasikan ide, ya, menunjukkan solusi, kemudian mengkomunikasikan produk, jasa, menunjukkan cara kerja. Misalkan kalian ingin mempresentasikan video mengenai corona, ya, mengenai corona. Ya. Satu, idenya apa? Idenya misalkan dahsyatnya wabah corona terhadap kehidupan manusia. Nomor dua, menunjukkan solusi. Solusinya bagaimana? Biasanya kerjasama dengan pemerintah. Solusinya misalkan ketika di dalam ruangan atau di luar ruangan itu harus menggunakan masker. Kemudian jaga jarak, cuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Itu solusinya. Mengkomunikasikan produk dan jasa. Ya. Nah, di sini dikomunikasikan ke warga bahwa corona ini asal muasalnya bagaimana. Kalau dalam satu keluarga satu terkena virus corona, maka kalau tidak jaga jarak, yaitu atau tidak memakai masker, maka anggota keluarga yang lainnya akan terpapar, terkena. Kemudian produk solusinya untuk mengantisipasi supaya tidak cepat terpapar atau bahkan tidak terpapar, yaitu dengan cara memakai masker. Ya. Nah, dijelaskan bahwa kinerja atau kerja dari masker ini menutup istilahnya suara kita gitu ya, yang dari mulut itu akan tertutup. Kemudian selain masker itu apa yang cairan itu? Nah, itu ya, juga tangannya di bawah itu. Kemudian menunjukkan cara kerjanya, cara kerja antara katakanlah si virus dengan antivirus supaya tidak cepat terkena virus. Itu bagaimana? Memakai masker, jaga jarak. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian tahap-tahapan, ya, proses dalam pembuatan presentasi video ini ada 3 tahap. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya membahas proses praproduksi, ya, mulai dari pencarian ide, ya, seperti tadi, ya, idenya tentang bagaimana dahsyatnya corona terhadap kehidupan manusia. Ya, kemudian pembuatan sinopsis, ya. Sinopsis ini berarti sejarah-sejarah dahsyatnya corona dapat menyerang umat manusia. Kemudian naskah, ya. Kemudian storyboard, itu tayangannya berupa gambar-gambar. Berikutnya kita mengenal lebih spesifik mengenai jenis presentasi video. Satu, jenisnya itu ada yang berupa cerita, ya, video yang bertujuan untuk memaparkan sebuah cerita. Nanti kalian akan tergambar. Berikutnya Bapak akan menayangkan beberapa cuplikan video yang dibuat oleh siswa, ya, yang sebagai sutradaranya, pelakunya, editornya juga siswa. Kemudian ada video dokumenter, ya, video yang bertujuan merekam sebuah kejadian nyata atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, video berupa pesannya berita, ya, berita. Ketiga, pembelajaran. Biasanya ini para guru ini melakukan membuat presentasi video, biasanya jenisnya itu pembelajaran. Kalian juga bisa gitu ya. Kemudian presentasi, ya, presentasi mengkomunikasikan ide atau gagasan atau motivasi. Baik, selanjutnya kita lihat, ya, supaya bisa membedakan bagaimana jenis video yang cerita, yang dokumenter, sampai dengan yang presentasi. Video cerita ini ada contohnya, ini juga dibuat oleh siswa, hanya bukan siswa di sini, ya. Kita simak tayangannya. Nah, nanti di pertemuan berikut dan berikutnya akan membuat seperti ini.
gede banget. Nanti dulu, ngobrol dulu. Seperti itu. Di sini tujuannya tidak menjelaskan secara detail, ya, tidak menjelaskan secara detail apa tujuan dari video ini, ya. Tapi di akhir nanti kalian akan mengetahui, ya, akan mengetahui bahwa jenis cerita itu ya seperti ini. Nah, di sini ada berapa tokoh yang kalian lihat? Pelaku. Ada 4 orang ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kalian nanti bisa membuat video ini, ya, oleh 4 orang. Jadi 4 orang tersebut mengupload tugas yang sama. Gitu. Itu maksudnya kelompok itu. Menurut kalian ini belum beres nih, ya, belum beres videonya, panjangnya hanya 3,5 menit. Ya, ini kira-kira tentang apa? Atau ada rencana apa di sini keempat orang siswa ini? Ya, kita percepat saja. Kamu mau belajar sini atau berbuka? Oh iya, jadi tunggu sholat nih. Cepet ya. Ya, Jadi kita disuruh situ sama kita sekarang. Ya, lagi gabut nih. Oh, tenang ya. Aku nih punya sesuatu. Nah, ini kamu makan ini bisa tambah semangat. Nah, coba, itu masih bisa. Beneran? Ini Kemudian jaraknya bisa di hal yang lucu. ada. Kita ambil. ayo. Dari mana? It's just another lie. The only thing I can do when you come, I love you. Nah, ini pesan yang disampaikannya, ini video berupa cerita tentang apa? Tentang kerja kelompok. Walaupun tadi di awal percakapan itu kan bahasanya ya. Nah, itu mah nggak penting. Ya, nggak penting. Tidak penting ini kerja kelompok mata pelajaran apa, membuat apa, ya. Tapi garis besarnya, oh ini tentang kerja kelompok, ya. Itu contoh dari video presentasi yang berbasis cerita. Berikutnya ada yang dokumenter. Yang tadi itu pelakunya siswa, ya, hanya menggunakan pakaian bebas gitu, ya. Karena ini kan kerja kelompok di luar KBM, ya. Nah, oke, ini yang termasuk dokumenter. Yang dokumenter itu seperti apa?
menceritakan tentang apa? Jadi dokumenter itu kan yang bersifat nyata ya, real. Biasanya kalau begitu pasti begini. Ini tentang apa? Seorang siswa yang beberapa siswa yang kesiangan. Biasanya siswa yang kesiangan seperti tadi pagi kan, itu tidak seperti siswa yang tidak kesiangan. Ya, itu ada hukuman dulu, hukumannya dibariskan, diberi pembinaan. Itu hal yang nyata, real. Di setiap sekolah juga ada siswa yang melanggar, itu kena tata tertib karena pelanggaran. Nah, di sini kesiangan, ini belum masuk ke ruang kelas, baru di gerbang, ya, baru di gerbang. Ketika sudah masuk kelas, ya. Kalau tadi di gerbang katakannya Pak Lendi, Pak Bayu, Satpam gitu, ya. Belum menghadapi itu, belum nanti datang kesiswaan. Ya. Ketika masuk kelas, beda lagi kan, gurunya mata pelajaran panjang, misalkan penggelapan dasar. Nah, di sini ada pelanggaran, bajunya tidak dimasukin, ya. Misalkan hari Senin itu pakai putih, putihnya kemejanya harus dimasukkan. Kejadian nyata biasanya seperti itu. Belum di dalam kelas. Ini pelakunya semuanya siswa. Hanya dia sebagai ibu guru. Ya. Ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nah, ini bisa dilakukan oleh 7 orang. Tapi jangan meniru hal yang gini. Maksudnya jangan tentang pelanggaran atau hal yang lain lah gitu. Ya. Tentang hal yang lain. Nanti akan terpikirkan oleh kalian juga setelah menyimak tayangan-tayangan ini. Ya. Bisa membedakan. Nah, dari yang dokumenter juga ini bisa akhirnya ini memberikan pesan ke penonton, ya. Itu hal-hal yang bagus, motivasi, ya. Gak selamanya anak nakal akan menjadi orang yang nakal. Percaya saja, namanya juga hidup, tentu akan ada perubahan. Doakan saja semoga perubahan itu adalah perubahan yang melibara yang banyak kan. Bapak juga sering bertemu dengan siswa-siswa yang dari alumni sini yang dulunya nakal, ketika bertemu di luar tata kramanya juga bagus, ya. Bapak nggak menilai hal yang lainnya, ketika bertemu saja tata krama bertemu dengan guru, dengan orang yang lebih tua itu bagaimana. Salah satunya dengan cara menyapa, salaman. Padahal orangnya antingan, tatonya bingung di sini. Suatu saat juga Bapak bertemu dengan siswa yang ketika sekolahnya rajin, pintar, tidak pernah melakukan pelanggaran. Ketika bertemu Pak Aruf misalkan diangkut gitulah ya, hari-hari dengannya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini motivasi bagi siswa yang nakal juga suatu saat akan tidak nakal. Apalagi yang tidak nakal menurut, ya. Sudah bisa membedakan video cerita dengan dokumenter. Bedakan ya, kalian bisa membayangkan perbedaannya. Jika kalian sebagai sutradara atau pelaku, saya mau membuat ini oh cerita mah gini, oh video presenter video dokumenternya seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga, ya, supaya lebih bisa membedakan mana video yang termasuk ke 5 jenis ini. Kalian dulu.
Kalau kalian tidak mau pakai intro, kalian bisa langsung ke judul aja. Prosamimo merupakan solusi AI untuk transkrip. Ya, ini berita ya. Video presentasi berita. Nah, ini kan bukan presentasi ini, tapi siswa itu sendiri ya. Nah, cara membuatnya itu nanti ada aplikasi-aplikasinya. Itu belum ke tahap sana ya. Ini hanya kalian harus bisa membedakan mana video cerita. Hari pertama masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah, belasan siswa di SMK Tanjung Priok 1 Jakarta Utara sangat antusias untuk mengikuti kegiatan belajar setelah pasca libur panjang. Beginilah suasana hari pertama masuk sekolah di SMK Tanjung Priok 1 Jakarta Nah, Utara. ini siswanya tidak usah siswa Tanjung Priok itu bisa ngambil fotonya siswa yang lain ya. Kalau di sini misalkan boleh foto yang di sini spread. Di mana belasan siswa mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dilengkapi. Ini kan pendek ya. Ini hanya 24 menit ya. 24 menit ini video yang dibuatnya paling juga 2 menit. Hanya ini dilengkapi cara membuat videonya menggunakan aplikasinya. Aplikasi untuk mengedit video presentasi ini bisa menggunakan Filmora ya, KineMaster, Viva Video ya, atau yang lebih bagusnya Bandicam ya. Tapi kalau Bandicam itu biasanya menggunakan komputer ya. Nah, kedepannya juga ini bukan diwajibkan ya. Ini kan rata-rata punya iPhone ya, punya HP. Nah, nanti kita install KineMasternya atau Viva Videonya ya. Jadi ya pengambilan gambar, nanti fotonya pakai foto biasa aja cepet, video biasa. Nah, editingnya menggunakan aplikasi, menggabungkan, memasukkan animasi, musik dan video. Nah, kalau sudah melakukan itu disebut dengan sudah proses produksi dan pasca produksi ya. Kalau membuat seperti itu, sudah mengambil gambar misalkan, itu kalian sudah beranjak ke produksi dan pasca produksi. Untuk pertemuan itu tidak ke sana dulu ya, hanya membedakan secara teori saja. Berikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi Ini cara wabarakatuh. menggunakannya. Kembali channel saya di channel Muhammad Sukris. Nanti kedepannya itu. Ya, kali ini saya akan membuat. Kemudian ada juga berita itu tidak sifatnya dikemas seperti berita yang sifatnya formil seperti itu ya, bisa juga. Kalau yang barusan pelakunya berapa orang? 1 orang ya. Ya, jadi tugasnya hanya untuk siswa tersebut. Bisa juga berkelompok. Ya, seperti ini. Nah, ini 4 orang berarti. Ya, 4 orang. Nanti di bagian akhirnya si A sebagai apa, si B sebagai apa. Nah, pembuatan seperti ini menggunakan aplikasi. Bersama saya Eva Karolin di Lintas Pagi. Telah terjadi kembali bencana alam longsor yang terjadi di Nagok Cijedil. Bencana ini terjadi cukup besar untuk melihat bagaimana kondisinya. Ada 1 siswa sebagai Berada pengantar. di tempat kejadian seperti yang Anda lihat sekarang. Nah, ini jangan kalau misalkan temanya seperti ini jangan nunggu tanah longsor ya. Bisa saja cari dulu aja lah. Oh iya, bekas tanah longsor kemarin, kayak foto, videonya nggak lama, cuma 5 detik atau 10 detik, simpan, amankan. Nah, ini pelaku yang kedua, siswa yang berikutnya. Pemirsa, telah terjadi Ya, jangan pelakunya tadi yang mengantar, yang perempuan ya. Berikutnya juga sebagai yang lainnya tidak boleh yang itu, tapi harus siswa. bencana alam longsor. Bencana longsor ini terjadi cukup besar seperti yang dikabarkan warga bahwa bencana ini
terjadi pada pagi tadi, tepatnya jam 4 pagi. Untuk lebih jelasnya kita wawancarai warga sekitar. Saya sedang berada di tempat kejadian, saya akan mewawancarai warga setempat. Ya Ibu, selamat siang. Ini kan siswa juga ya. Ini siswa juga ini. Ada 3 orang kan. Nggak bisa. Apakah kejadian ini memakan korban jiwa? Alhamdulillah, Bapak Kare. Kejadiannya kan awal. Apakah kejadian ini mengganggu aktivitas warga? Oh ya jelas. Kare pagi-pagi di nage lewat yang Jawa kunci langsung ketemu Bale. Terus alhamdulillah seperti langsung ikut pembersihan saking pemadam kebakaran dan bisa berkelanjutan. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ibu atas informasinya. Ih, sampai Bukan ibu ya, temennya juga. Nah, supaya lebih melekat karakternya, ya karakternya. Seperti ini kan, jadi reporter di lapangan itu pakaiannya bebas kan ya, pakai kaos, kemeja gitu, bebas, dinas luar. Berbeda dengan yang pengantar tadi di studio, nah, itu pakaiannya pakai jas, lebih rapi. Kemudian ada warga, nah pakai kemasan ibu-ibu lah gitu. Nah sini yang mirip ibu-ibu siapa? Kamu sih ibu aja gitu. Ya, pakai kebaya, gitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Wanita tadi sekaligus dijadikan Nah ini berarti 3. Kemudian di belakangnya diberi animasi-animasi seperti itu. Diinsertkan videonya. Ya berikutnya ada video pembelajaran. Nah ini video pembelajaran ini jarang dilakukan oleh siswa. Ini biasanya rata-rata oleh guru ya. Nah ini misalkan tentang apa ya? Nah ini kebetulan bapak sendiri pelakunya. Ya sutradara editingnya juga dibantu oleh IT ya editing. Nah yang mengeditnya kalau kalian itu harus orang itu sendiri, jangan memberikan ke orang lain ya, supaya lebih bisa. Nah ini jadi video pembelajaran ini menerangkan sesuatu hal tentang pembelajaran ya. Pembelajaran itu banyak, ini mata pelajaran komputer misalkan atau mata pelajaran seni. Nah bisa juga seperti ini ya, awalnya itu alat dan bahannya dipoto dulu, tidak usah diperlihatkan bergerak seperti itu. Pipa bekas, ada balon. Nah ini tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran komputer. Ini berhubungan dengan mata pelajaran seni vokal. Jadi isi pesan ini ya, vokal kita itu bisa divisualisasikan atau ditranslasikan ke sinar ya. Ya kata orang seni itu bahwa suara vokal kita bagus kalau kita membentuk sinarnya itu kotak-kotak seperti itu, apa lingkaran, ya jadi tengah gulung, ya tengah gulung. Nah ini ya, ini kata wajahnya sama kan? Nah ini udah dibuat sederhana tadi, kemudian dari didapatkan balon. Ya hanya ini ada background suara karena butuh suara bapak direkam. Kebetulan ada suara yang luar kurang jelas. Karet yang bisa pakai lakukan. Dan sekian kata tadi, ya sekian kata ini, sekian kata ini nanti di apa ya hasilkan getaran ada sinyal ya. Itu yang belakang coba perhatian sini, orang itu. Ya. Visual. Nah, diuji coba modalnya. Nah, seperti
Ini kan memang seperti lucu-lucu, tapi memang seperti itu. Nah, itu ada pelaku kedua, ya pelaku kedua. Peran kedua, anak-anak itu juga kadang kan seperti ngasuh gitu ya. Kadang ini ada media pembelajaran. Aku berdiri di ya, itu media apa guru biasanya yang melakukan atau ada yang lainnya. Nah ini juga ya, ini ada hubungannya mata pelajaran. Di sini itu menjelaskan ke siswa kelas 3 itu cara menggunakan aplikasi Peyon ya. Aplikasi ini salah satu fungsinya bisa meremote komputer klien dari komputer server. Jadi mematikan komputer klien itu tidak usah satu-satu. Nah, cara menginstal aplikasi ini bagaimana supaya siswa tahu? Dibuatkanlah tutorial seperti ini. Ini panjang ya, ada 19 menit. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Peyon. Apa itu Peyon? Peyon adalah aplikasi yang digunakan di lab komputer. Hanya pembuatan video ini ada laptop, ada handycamnya. Kayaknya kalau dilakukan oleh siswa itu agak susah ya, karena menggunakan beberapa perangkat. Ya, ada laptop, kemudian ada webcamnya. Komputer di sini juga bisa menggunakan komputer. Aplikasinya menggunakan Handycam. Ya, aplikasi ini mampu bisa cara tingkat misalnya ini di sini untuk komputer klien makanya di checklist terus di Windows di disk ya. Ini Windowsnya Windows 10 enggak kliennya. Nah ini akan terlock ya, terlock sehingga komputer klien itu tidak bisa bergerak. Mouse-nya, keyboardnya juga. Nah, supaya tidak jenuh, supaya tidak nyaman, itu supaya lebih nyaman. Ada nah, itu saja mungkin yang terakhir kita gunakan menu power down. Power down di sini mau melakukan power down. Atau juga ini kenapa bukan Bapak sombong ya? Ini kan disuruh buat, sementara gurunya tidak buat. Kan memberi contoh itu membuat ya. Atau misalkan video pembelajaran ini tentang banyak sih ya video-video di YouTube. Video kali ini anak-anak karena minggu depan saya akan memberikan tugas yang berhubungan dengan pembelajaran daring yang dihubungkan dengan komunikasi asinkron dan sinkron. Jadi simak baik-baik video ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah yang dimaksud dengan komunikasi itu apa. Tentu kita dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar tentang. Berikutnya ini mengenai Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. presentasi ya. Presentasi itu mengungkapkan sebuah gagasan atau ide ya, ide atau gagasan. Itu pendek, cuma 2-3 menit lah, atau bisa dari kurang itu. Untuk yang video ini ada tutorialnya cara menggunakannya. Videonya hasil produknya seperti ini. Di video kali ini aku bakal kasih tahu gimana caranya membuat video presentasi online. Contohnya seperti ini. Saya Nabila Yatita, di sini saya akan memaparkan materi mengenai standar perencanaan, pelaksanaan pengolahan dan pelaporan serta pemanfaatan penilaian hasil belajar. Baik, yang pertama ada standar perencanaan penilaian hasil belajar. Nah, dalam standar perencanaan penilaian hasil belajar ini meliputi yang pertama, guru harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan
silabus dan rencana penggunaan. Oke, yang pertama teman-teman harus Nah, cuman pendek kan, cuman segitu juga nggak apa-apa. Ya. Asal pesan yang disampaikannya dapat dimengerti oleh penonton. Di sini isi pesannya bahwa guru itu untuk memberikan penilaian itu disiapkan dulu perangkatnya, ya, perangkat penilaian. Kalau ini tag lanjutannya. video dulu, nah tag video itu dulu PowerPoint. Oke, setelah itu tampilannya seperti ini, kemudian teman-teman masuk. Atau tutorial cara menginstal atau menggunakan aplikasi KineMaster di handphone, itu juga bisa digunakan. Oke, berikutnya yang terakhir di sini, mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara video cerita, dokumenter, berita, pembelajaran, dan presentasi. Yang berupa ide gagasan, kalian bisa buat video juga seperti ini. Seperti sudah mengerti, itu kan pada tidak. Ya, itu awal sudah mengerti. Setiap kali aku belajar, aku akan ingat ada orang yang bekerja keras untuk menyekolahkanku. Ada orang yang selalu menyebut namaku di setiap doanya. Ada orang yang selalu membanggakanku. Dan ada mimpi yang harus jadi nyata. Fleksibel bekerja, pakainya Lenoria. Kredito fleksibel itu. Ya, tuh 5 contoh bisa membedakan, tergambar, terbayang. Oh, video yang berupa cerita itu seperti ini. Ya. Atau video yang presentasi, presenter, kemudian video berita itu seperti itu. Nah, di sini dari menyimak ini minimal kalian bisa membedakan. Ketika melihat video yang lainnya, kalian bisa memilih, ya, bisa membedakan. Ya, mana video yang termasuk ke dalam cerita juga presentasi. Coba tolong itu komputernya, perhatikan sini, ya. Jangan main-main yang lain. Coba konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah ke jenis-jenis videonya. Kemudian ini, ya, sebentar lagi. Nah, di sini presentasi yang dibuat itu, ya, presentasi videonya, ya, yang kelima jenis tersebut itu yang mudah dibuat, kemudian bersifat spontan dan mengakomodasi ide pembuat. Alat yang digunakan adalah alat yang terjangkau, tidak usah yang lama gitu. Nah, kalau ini kan sudah kelas profesional, ya, sudah kelas profesional. Tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit, ya, jangan yang susah-susah, ya. Itu menjamin efektivitas komunikasi, ide, gagasan juga harus terlibat, ada pemain, sutradara, pelaku di sana. Nah, ini secara keseluruhan, ya, ini pertemuan sekarang, pertemuan berikutnya dan berikutnya. Bahwa pencarian ide, pembuatan sinopsis, naskah, storyboard itu termasuk ke dalam tahap produksi. Untuk pengambilan gambar, pengambilan video, suara, penyuntingan, editing, menggunakan sebuah aplikasi, ya, sampai dengan produk jadi itu proses produksi dan setelah produksi atau pasca video. Nah, presentasi video ini, ya, ada komunikator,
ada gagasan, ada saluran, ada komunikator. Komunikator itu orang yang seperti Bapak ya. Seperti Bapak itu disebut komunikator ya. Gagasan yang disampaikannya tentang media pembelajaran, kemudian ada saluran disampaikan ya, ini. Kemudian ada komunikan, lawan bicara yang mendengarkan. Nah, di sini ya ada sinopsis. Ya, apa itu sinopsis? Apa bedanya dengan naskah? Apa bedanya sinopsis dengan naskah? Kalau sinopsis itu cerita yang dijelaskan secara singkat. Sinopsis dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan dalam video pendek atau film tersebut. Sebelum menyimak video selama 2 jam, Ya, selama 2 jam itu ada sinopsisnya. Menjelaskan ceritanya secara utuh, beberapa paragraf, tapi sudah bisa menjelaskan secara utuh, sehingga penonton atau si pembaca itu dapat mengira-ngira, oh arahnya tentang film anu, oh ceritanya akan seperti ini. Itu kalau sinopsis. Kalau naskah itu teks yang berisi gambaran yang akan dibuat atau tampil di layar. Nah, ini berupa percakapan antara si A, si B, antar pelaku. Ada storyboard. Nah, storyboard itu sketsa gambar yang berbentuk tumbal atau gambar-gambar, ya. Seperti komik tadi, itu banyak tumbalnya, ada storyboardnya. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti ini. Ya, ada 6 storyboard. Nah, di sini ketika membaca gambar ini, mulai dari awal sampai akhir itu si penonton minimal bisa menangkap isi ceritanya. Ya. Misalkan contoh, Anda diminta untuk membuat video presentasi tentang pembuatan mie instan. Ya, ini rancang ras bukan membuat ya, ini memasak ya, untuk memasak. Silakan buat storyboardnya. Ini storyboardnya. Belum ke proses produksi, ini belum, baru storyboard. Ya. 1, ada foto atau adegan mie ketika dibuka. Kalau tidak bisa digambar, itu foto saja. Adegan mie dimasak, ya, dipoto. Adegan bumbu ditambahkan, adegan mie instan ditiriskan, adegan mie diaduk-aduk, kemudian adegan mie disajikan. Nah, itu namanya storyboard. Kan belum ke pembuatan. Oke, sekarang ada beberapa soal pilihan ganda dari hasil penyimakan tadi, ya. Kalian jawab. Yang bisa menjawab tunjukkan tangannya. Ya, yang bisa menjawab tunjukkan tangannya. Sebagai evaluasi, ya, sebagai evaluasi. Nah, ini. Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dibedakan menjadi beberapa jenis. Video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Coba acungkan tangannya. Itu termasuk ke dalam video apa? Ya, siapa namanya? Amelia. Amelia, video apa itu? Ya, presentasi. Yang lain apa? Ya, atau ada yang lain? Ya, kita lihat ini apakah benar video presentasi atau bukan. Yang mengkomunikasikan ide dan gagasan. Namanya siapa itu tadi? Amelia. Amelia Nur. Ya, benar ya. Ini termasuk ke dalam video presentasi. Nah, berarti Amelia itu sudah betul-betul menyimak, ya. Berikutnya Bapak akan menunjuk salah seorang. Ya, benar atau tidak jawabannya. Akan menunjuk salah seorang. Ya, soal yang kedua ini tidak banyak, hanya 4 soal. Oke. Coba yang bisa menjawab ini. Siapa yang belakang deh? Rehan. Rehan ya? Iya, Rehan. Belum ganti nama ya? Silakan baca, fokus, apa jawabannya berdasarkan hasil penjelasan tadi, Bapak. Yang lain dia baca. Nah, diam. Ya, peran Eran 2, 3, 1. 2, 3, 1. Berarti nomor D. 2, 3,
1. Kemudian ya 2, 3. Ada jawaban yang lain? Coba tangannya. Sok yang lain, Apa? A. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Coba kita lihat. Ini ada variasi jawaban yang berbeda. Yang mana yang benar jawabannya? Oke, jawabannya itu 3, 1, 2. Produksi kemudian pasca produksi ya. Farhan, Rehan jawabannya kurang tepat. Memang begitu. Ya dari awal juga Bapak menyimak. Itu yang belakang itu agak kurang fokus. Ya, agak kurang fokus. Jadi kadang guru itu tidak memberikan sanksi di waktu itu. Nah, sekarang sudah jelas kan mana yang betul-betul memperhatikan, mana yang tidak. Tadi juga Bapak di video terakhir itu ada kan. Kalian ingat orang tua, kalian ingat ibu, ya. Kalian ingat saudara, adik. Jadi lamun istilahnya belajarnya tidak benar, ya begitu nanti hasilnya. Oke, berikutnya ini. Coba yang depannya, tuh yang depannya. Ya, siapa teh? Rizky. Oke, Rizky. Rizky Maulana Teddy. Ini gimana jawabannya? Apa? Sinopsis. Ya benar ya, sinopsis. Tadi ada bisikan-bisikan tuh sebelah kanannya, kirinya. Ini apa? Storyboard. Ya, ada gambar-gambarnya. Alhamdulillah lah, dari 4-5 siswa yang menjawab salah itu satu orang. Ya, berarti yang menjawab benarnya ada 4, yang salahnya 1. Berarti sudah 90% ya. Itu salah satu keaktifan kalian, kemudian proses pembelajaran juga berhasil. Oke, berikutnya berikutnya nanti tugas di pertemuan berikutnya kalian membuat storyboard ya. Di pertemuan nanti itu kan kemungkinan daringnya minggu depan itu membuat storyboard. Kemudian minggu berikutnya membuat video tadi ya, membuat video seperti itu. Tugasnya dikumpulkannya ke kelas remaja biar Bapak lebih praktis mengaksesnya, lebih efektif, bisa dari rumah juga. Ya. Kalau ini kan storyboard itu harus di print ya, di print out, foto print out. Nah itu dipoto, nanti itu upload aja ke kelas, kita jadi berupa gambar. Tidak usah digambar kalau memang tidak bisa, tapi dipoto. Silakan bebas membuat storyboard apa saja. Ya. Nah berikutnya yang agak susah mungkin harus perlu perencanaan ya, membuat video presentasinya. Tapi harus berdasarkan ke 5 jenis tadi. Jangan asal ya, walaupun pendek tapi jelas. Seperti video tayangan yang terakhir itu kan pendek ya. Nah, coba berantem sing gitu. Tapi ada pesan yang disampaikan. Itu begitu dalam gitu. Ya. Kalau yang ada Taufik dan Hidayah itu pasti merasa oh iya ya, kita itu berangkat dari sekolah, bapak kita cari uang buat ongkos, di mama misalkan masak sampai dari subuh-subuh. Nah itu saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pasca dan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.